Ribuan orang ya saya melihat ya. Apa kabar semuanya? Apa kabar? What's up Zil? Rock on. Buat teman-teman yang ada di rumah dan buat teman-teman yang sedang berada bersama-sama dengan saya saat ini. Buat teman-teman yang di rumah gak boleh berkecil hati karena kita sama aja, yang di rumah maupun yang di sini kita semuanya sama. Karena apa yang kita lakukan hari ini di ibadah pagi ini nanti akan direkam, bener ya, direkam dan akan dipost di IG Zil. Nah, oleh sebab itu kakak pengen memberitahukan dan mewakili Zil Leader. Kenapa sih gak semuanya yang diundang? Sebenarnya tidak ada pemisahan, tidak ada perbedaan, tidak memilah-milah atau mendiskriminasikan. Tetapi karena kami melihat bahwa angka yang terkonfirmasi masih terus menanjak dan bertambah. Tetapi puji Tuhannya juga kita melihat angka kesembuhan yang semakin banyak juga dan hampir setengah, benar? Amin. Dan kita terus mendoakan juga agar nilai kesembuhan dan angka kesembuhan itu terus bertambah dan orang-orang yang mungkin berpulang kepada Bapa juga semakin berkurang dan mungkin tidak ada. Oleh sebab itu kami para leader memutuskan untuk mengundang beberapa aja terutama tim koordinator, Z-Leader dan koordinator pelayanan untuk membuat sebuah sistem yang baru, yang aman, yang terbaik buat jemaat nantinya saat ibadah udah mulai kembali seperti normal lagi. Oleh sebab itu buat teman-teman yang di rumah, buat anak-anak yang di rumah dan anak-anak ada di sini, kakak pengen tegasin bahwa Zil lahir bukan dengan ketakutan, yes? Tapi Zil lahir karena dasar ketaatan. Yes. Saat kakak mengatakan seperti ini dan leader juga bersepakat mengatakan seperti ini, lahir sebuah satu kata yang benar-benar merema yaitu sonship. Ketaatan tidak berbicara hanya kepada Tuhan, hanya kepada orang tua, hanya kepada pembina, pemurid ada gereja, tapi ketaatan berbicara juga kepada pemerintah. Yuk kita sebagai generasi muda, kita datang, kita hadir di tengah-tengah dunia ini juga memberkati negara kita, mendukung segala apapun yang pemerintah lakukan buat hidup kita. Amin teman-teman. Amin. We are church, jadi gereja bukanlah gedungnya tapi we are church. Teman-teman siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama yang di rumah, yang di sini, siap? Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Buat teman-teman yang di rumah, tenang aja. Kita juga lagi worship sama-sama, tapi hari ini karena udah dilakukan di dalam gedung bersama-sama dengan komunitas. Hari ini boleh nggak gue mau minta satu hal bahwa kita mau jadiin hari ini sebagai semacam hari yang baru lagi, day one lagi buat kita. Kalau kemarin kita udah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lama dan kita harus melakukan kebiasaan baru. Hari ini jadi new normal buat kita, bahwa kita nggak lagi terbatas dengan kenyamanan kita nggak lagi terbatas dengan apa yang kita biasa lakukan. Tapi hari ini kita mau persembahkan sesuatu yang baru buat Tuhan, amin. Karena ini hari yang baru, ini harinya Tuhan, ini hari yang baru buat kita. Dengan setiap rasa syukur yang baru, dengan setiap korban syukur yang baru. Hari ini mari datang sama Tuhan, arahkan pikiranmu, arahkan hatimu sama Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur. That in everything, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa Engkau gak pernah tinggalkan kami. Mari hari ini angkat tanganmu, naikkan suaramu, mari kita bersyukur sama Tuhan. Hidup kami. Thank you Jesus.
Let's declare it one more time. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. God, I know you. God, I trust you. God, I know you. God, Come on, sing it. God, I know you. God, I trust you. Oh God, I know you. God, I trust you. God, I know you. You never leave me. Oh, you never leave me. God, I trust you. God, I know you. God, I trust you. You're my provider. Oh, you hold my future. Oh, you hold my God, I know. Kaulah yang kami kenal, Tuhan. Tiada satupun yang dapat ubahkan Engkau dalam hidup kami. Tiada yang dapat gantikan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan siapa Dia dalam hidupmu. Ketika kita declare bahwa kita bilang, I know who you are. You're my maker, you're my savior, you're my provider. Ketika kita bilang, ketika kita declare bahwa Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kadang-kadang dalam hari-hari kita, mungkin kita pernah nanya gitu loh, Tuhan, I don't know who you are anymore. Kalau engkau pernah ada di dalam situasi itu, hari ini Tuhan mau ingetin bahwa I'm still your father. Aku masih bapamu,
Aku masih Tuhanmu. Yeah. Dan apa yang aku ngomong kemarin ketika aku bilang aku akan menuntun hidupmu, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Yeah. Bahwa aku ada di pihakmu, kata Tuhan, itu tidak pernah batal. Sejauh apapun kau berjalan, sejauh apapun kau lari dari Tuhan, Dia tetap ada bersama dengan engkau. You can never leave Him. So thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Bahkan dalam situasi yang gak menentu, dalam situasi yang gak pasti, kami gak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Kami gak pernah mengenal situasi ini, kami gak pernah berjalan di jalan ini. Tapi yang kami tahu, kami mengenal Allah yang pegang hidup kami. Kami mengenal Allah yang pegang hidup kami. Dan kami akan katakan Tuhan, apapun yang terjadi boleh terjadi. Tapi kami mengenal Allah yang mengasihi kami, yang merancangkan segala sesuatu baik buat kami. Bahkan apa yang dirancangkan jelek, Engkau bisa ubah. Engkau bisa ubah biar kami menikmati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Jadi hari ini Tuhan kami merayakan kami punya Allah yang setia. Kami merayakan kami punya Allah yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan penyertaan, tuntunan. Kau Allah gembala kami. We're grateful Jesus. Jadi hari ini hati kami juga akan merayakan kehadiran-Mu. Hati kami, telinga kami, dan fokus kami akan merayakan bahwa Engkau Allah ada dalam hidup kami. So this is us Jesus. Ini hati kami, ini hidup kami. We're ready for you. We're ready for you. Di dalam nama Yesus, kita yang siap buat merayakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita sama-sama katakan, amin. What's up Zil? Nah gitu dong. Oke, halo teman-teman yang ada di rumah. Gimana? Piye kabare? Enak zaman sebelum corona toh? Ya kan? Oke, sebelum gue sharing tadi pas gue lagi nyembah Tuhan gitu ya, gue diingetin satu hal. Berapa banyak di sini kita yang hafal Mazmur 23? Ini mah udah ayat hafalan banget lah buat orang-orang yang udah lama bertobat. Gampang ya kita tahu judul perikopnya. Tuhan adalah, oke dapat sepeda semua nanti ambil di depan ya. Buat kepik 2. Oke, Tuhan adalah gembalaku. Tapi ada satu kalimat gitu yang benar-benar tuh neguhin gue banget, yang benar-benar nguatin gue banget ketika tadi penyembahan, dan Nadia tadi juga sedikit menyinggung. Jadi disebut di ayat itu gini nih, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, dan seterusnya gitu ya. Tapi gue benar-benar ngerema pada kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu artinya apa? Gelap, ya kan? Udah pasti gelap, namanya kelam gitu kan. Gelap, gak kelihatan apa-apa, serba gak pasti. Kita gak tahu apa yang ada di depan nanti gitu kan. Nah ini tepat banget buat gambarin situasi di tahun 2020 ini nih. Seakan-akan kita ada di dalam lembah kekelaman. Karena tahun ini serba gak pasti. Mulai dari banjir awal tahun, banjirnya belum kelar gitu kan. Mungkin masih ada yang beresin mobil, beresin motornya yang kerendam. Udah corona gitu kan. Dan kita masih belum tahu ini virus atau pandemi ini masih berapa lama lagi gitu kan. Karena belum ada vaksinnya. Tapi tenang, bentar lagi ada gelangnya. Ya, terbuat dari eukaliptus. Oke, itu bisa dipakai. Oke ya. Jangan ketawa, itu benar. Bahan eukaliptus itu memang bisa gitu loh untuk menangkal berbagai jenis virus gitu. Itu memang benar kalau eukaliptusnya bisa, tapi soal gelang atau kalungnya gue gak tahu seberapa jauh ya efektivitasnya. Tapi intinya kita ada dalam masa-masa yang tidak pasti. Kita ada dalam lembah kekelaman, kita ada di masa dimana kayaknya kita sulit buat ngelihat ke depan, buat ngerencanain ke depan. Tapi inilah waktu yang tepat untuk apa? Untuk kita semakin bersandar dan semakin mengandalkan Tuhan sebagai gembala kita.
Ini adalah waktu yang tepat buat kita nggak cuma sekedar bisa nyanyi, engkau adalah gembalaku, sekalipun berjalan dalam lembah kelaman aku nggak takut bahaya, tapi ini saat yang tepat untuk kita belajar dan berespon sama kebenaran firman itu. Bahwa sekalipun hari-hari ini kita ada di tahun-tahun yang nggak pasti, masa-masa yang menurut kita sulit, masa-masa yang menurut kita gelap, kita nggak bisa ngerencanain ke depan, mungkin kita lagi dihantam dari segi ekonomi, keluarga, keuangan dan segala macamnya, tapi ini saat yang tepat. Saat yang tepat untuk kita balik lagi. Untuk kita percaya, untuk kita klaim kebenaran janji Tuhan. Bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku gak takut bahaya. Bahwa sekalipun aku berjalan di tahun-tahun yang gak pasti, tahun-tahun yang gelap, tahun-tahun yang gak seperti biasanya, aku bisa nabung buat ke depannya, aku bisa ngeliat sampai ke depannya. Tapi mungkin tahun ini gak bisa, tapi hari ini aku mau terus bersandar, aku mau terus mengandalkan Tuhan yang adalah gembalaku. Dan aku gak mau takut. Karena sekalipun sekali lagi aku berjalan dalam lembah kelaman, Engkau besertaku. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, kalaupun kami akan melewati masa-masa yang mungkin gak enak buat kehidupan kami, masa-masa yang menguji iman kami, tapi hari ini kami katakan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau klaim janji-Mu Tuhan, kami mau hidup tertanam dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hari ini hidup kami Tuhan bisa berbuah Tuhan. Dan kami bisa tunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan kami gak perlu takut karena dalam setiap musim kehidupan kami, baik yang enak maupun yang gak enak, kami tahu Engkau ada di situ bersama dengan kami. Pimpin kami Tuhan biar ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, hari ini kami beroleh pencerahan, kami beroleh pengertian baru dan kami dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap, kita sama-sama katakan, amin. Udah capek, gue udah lama gak ngomong di depan. Udah capek ngomong begitu aja. Oke, hari ini gue mau sharing tentang satu topik, judulnya adalah, boleh ditampilkan? Bukan ZIL 2020? Ya, judulnya adalah BBM, bukan buah musiman. Jadi gue agak sulit mencari judul khotbah ini. Tadi gue pengen judulin buah tanpa musim, jelek. Gue pengen judulin fruitful in every season. Wow, udah banyak gereja lain yang pakai judul itu. Gue takutnya ntar malah disangkain plagiat gitu kan. Terus gue kena hak cipta, di take down khotbah gue nanti di YouTube gitu kan. Jadinya gue berusaha gitu kan. Ini buat mikirin judulnya ya seminggu. Isinya mah cuma 5 menit gitu kan gue berhasil bikin. Bikin judulnya 5 minggu. Akhirnya gue ambil judul BBM gitu kan. Bukan buah musiman. Oke, yuk kita sama-sama mau baca dulu dari Markus 11 ayat 12 sampai 14. Kebaca? Kalau nggak kebaca teman-teman bisa buka Alkitab kalian. Yuk kita baca bareng-bareng ayat ini. 1, 2, 3. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Mungkin ketika kita nih baca kebenaran firman ini, kita akan bereaksi seperti ini. What? Tuhan Yesus, lo gak reasonable banget. Namanya gak musim buah ara, lo nyari buah ara ya lo gak akan ketemu. Gitu kan. Macam mana lu kemudian akhirnya ketika bukan musim buah ara, lo cari buahnya, lo gak ketemu terus lo marah, lo kutuk itu pohon buah ara. Mungkin kalau kita baca sekilas, kita akan merasa Tuhan Yesus gak reasonable nih. Dia maunya sendiri nih. Dia lagi kelaparan, dia nyari buah, dia gak nemu. Dia hantam tuh buah ara, dikutuk sampai jadi kering sampai ke akar-akarnya. Tapi dengar teman-teman, banyak dari kita seringkali ketika baca perikop ini, ketika baca ayat ini, kita seringkali salah kaprah. Kita terlalu fokus pada kalimat yang gue merahin. Sebab memang bukan musim buah ara. Tapi teman-teman perlu tahu faktanya. Fakta tentang pohon ara dan buah ara ya. Yang pertama, kelihatan gak sih? Kecil banget ya. Soalnya panjang, oke gue bacain aja. Ketika daun di pohon ara muncul, biasanya bersamaan dengan munculnya buah ara awal atau yang disebut takis oleh orang Arab. Gue gak tahu bacanya gimana tapi semoga benar. Takis harusnya, ya takis.
Tantar, jangan berisik dulu. Ntar itu ada bagiannya, takis. Oke, jadi nangkep sampai sini. Ketika pohon, siapa tuh yang pencet? Ketika pohon ara itu muncul daun-daunnya, biasanya akan diikuti dengan buah ara awal atau biasa disebut takis. Dan takis ini bisa dimakan dan sangat common sekali ditemui dan akan dimakan kalau orang-orang nemuin. Dan nanti biasanya takisnya ini akan jatuh, kemudian dia akan mulai lagi berbuah lagi. Nah baru itu buah ara yang akhir disebutnya atau buah ara masa panen. Dalam kitab Markus, Yesus tuh tahu itu bukan musim buah ara. Yesus tuh nggak bodoh gitu. Dan makanya kalau teman-teman baca kitab Markus itu, nggak ada satu-satu pun muridnya yang Yang kaget. Kenapa? Karena murid-muridnya yang orang-orang Ibrani, yang orang-orang Timur Tengah tahu gitu loh. Memang itu bukan musim buah ara, tapi biasanya di dalam pohon ara itu pasti akan ada buahnya. Yang disebut takis ini, walaupun bukan buah yang sudah matang. Gitu. Makanya dalam Markus, sekali lagi gue ulangi, Yesus itu sebenarnya mencari takis ini. Buah awal dari pohon ara itu yang memang sudah ada, yang memang biasa dimakan oleh orang-orang pada zamannya. Nah di Timur Tengah, kalau lu sampai udah nemuin pohon ara, itu sama dengan undangan makan gratis. Karena apa? Mau itu musim atau nggak musim, orang-orang akan berharap dan taunya itu pohon pasti berbuah. Entahkah itu buah yang memang panen, buah ara akhir, ataukah buah ara yang di awal, atau takis itu sendiri. Jadi ketika lo ngelihat pohon ara, orang-orang Timur Tengah ngelihat pohon ara, dia pasti akan berharap dengan sangat mereka akan ketemu sama buahnya. Karena memang dia di nature kan untuk seperti itu. Walaupun bukan musimnya, dia akan tetap ngasilin buah yang namanya takis itu. Dan itu adalah sebuah prasyarat untuk dia justru bisa berbuah lagi di masa panen nanti. Ngerti ya? Kalau sampai mereka menemukan pohon ara yang tidak ada buahnya, walaupun itu masih bukan awal panen, artinya apa? Sampai nanti panen pun pohon ara ini gak akan berbuah. Yang artinya apa? Pohon ini sudah fruitless dan hopeless. Dia udah sebuah pohon yang mati. Ngerti sampai di sini? Yesus bukannya unreasonable. Dia sangat reasonable. Dia tahu apa alasan dibalik setiap kata-kata yang dia ucapkan. Jadi inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus cari gitu loh. Takisnya ini sendiri yang dia cari gitu kan. Makanya kan seperti gue bilang tadi, ini undangan makan gratis gitu kalau orang-orang ngelihat pohon ara. Ya kan mungkin kalau orang-orang ngelihat gitu kan pohon ara, weh takis. Itu diadopsi sama bahasa Indonesia. Ada makanan banyak, kita takis gitu kan. Kita sikat maksudnya. Nah itu asalnya dari situ mungkin ya bahasa takis itu. Ya kalau ngelihat pohon, weh takis gitu kan. Ya kayak sama kalau kita ngelihat makanan banyak kan takis gitu kan. Gitu. Nah mungkin dari sini bahasanya berasal kalau gue rasa sih. Ya kan. Nah makanya yang sebenarnya Yesus harapkan buat hidup kita itu bukan cuman sekedar jadi pohon yang berdaun. Tapi Yesus mengharapkan, Tuhan Yesus pengennya setiap kita jadi pohon yang, pada tahu meme ini kan, tahu cara bacanya kan? Kalau nggak tahu bukan main gag lah. Jadi Yesus tidak mengharapkan kita untuk jadi pohon yang berdaun aja. Tapi dia mengharapkan kita untuk jadi pohon yang berbuah. Kita diharapkan oleh Yesus untuk menjadi pohon yang berbuah. Tapi hari-hari ini, nah ini nih perintahnya dia nih. Perintahnya dia apa? Yuk kita baca dulu deh. 3, 2, 1, ya. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat perintah Yesus. Yesus gak bilang, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu ya tergantung musim lah ya gitu, gak apa-apa gitu. Nah kenapa kok gue bagiin hal-hal ini? Karena banyak dari kita hari-hari ini menjadikan musim corona, musim-musim yang gak pasti ini sebagai alasan untuk kita gak berbuah. Wajar lah gue hari-hari ini kurang berbuah gitu kan. Kenapa? Lagi gak musimnya. Lagi corona, lagi PSBB, ya kan, lagi WFH.
gue jadi rada males-malesan. Aduh, gue juga kayaknya kalau corona gini, pelayanan online gini, gue kurang bisa dah. Gue mendingan yang offline aja. Kita banyak menjadikan masa-masa ini, musim-musim ini sebagai excuse untuk kita gak berbuah. Padahal apa? Yang Yesus minta kita berbuah tidak kenal musim. Kita menghasilkan buah yang tidak kenal musim. Mau lagi musim apa kayak kita tetap ngasilin buah. Gitu. Jadi jangan sampai musim-musim yang berat, musim-musim yang gak enak gitu kan. Itu kita jadikan alasan gitu loh untuk kita gak berbuah. Sebenarnya buah itu apa sih? Coba gue mau nanya, buah itu apa? Kalau secara biologinya. Bagaimana sebuah pohon prosesnya bisa menghasilkan buah? Buah itu adalah kelebihan energi dari sebuah pohon yang akhirnya disimpan kemudian jadi bentuk seperti buah. Jadi ketika sebuah pohon gitu ya udah tercukupi airnya, udah tercukupi karbohidratnya, udah tercukupi CO2-nya, dia berfotosintesis gitu kan. Udah bisa menghidupi si pohonnya itu sendiri, kelebihan energinya akan disimpan sehingga menjadi bentuk buah. Oke? Jadi pohon yang cukup makan akan menghasilkan buah. Pertanyaannya sekarang, kalau kita nggak berbuah, jangan-jangan kita nggak cukup makan. Jangan-jangan selama masa-masa ini kita begitu nyaman dan kita meninggalkan kehidupan kerohanian kita. Kita nggak cukup makan, kita nggak banyak ngerenungin firman Tuhan, kita nggak banyak melakukan pemuritan, komsel dan segala macam. Itu yang menyebabkan apa? Kita nggak berbuah. Karena apa? Kurang makan. Kan buah itu adalah kelebihan energi yang disimpan oleh si pohon tadi, yang kemudian menjadi buah. Kelebihan energi disimpan. Lah kita boro-boro kalau misalkan nggak melakukan hal-hal itu, kita punya kelebihan energi. Yang ada kekurangan energi. Atau mungkin kita akan menghasilkan buah yang lain. Karena apa? Kita ngambil sumber makanan yang salah. Kita kebanyakan main game, kebanyakan nonton Netflix, kebanyakan nonton drakor gitu kan. Mulai dari Chloe sampai Choi gitu kan. Semua ditonton gitu kan. Sampai akhirnya apa? Lu menjadi pohon yang mengambil makanan yang gak sesuai dengan yang harusnya lu. Sehingga apa? Ya kalau gak sesuai apa bisa berbuah? Ya gak bisa. Atau kalau lo gak makan sama sekali apa bisa berbuah? Ya gak bisa. Makanya kenapa hari-hari ini penting buat kita, yuk coba kita cross check kehidupan kerohanian kita. Karena seperti yang gue pernah sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa sebenarnya masa corona ini adalah masa yang tepat untuk apa kita berlatih. Kedepannya gue bukan nakut-nakutin, tapi ada di Alkitab ditulis, kedepannya akan muncul masa yang lebih sukar dari hari ini. Kalau di hari-hari ini aja kita gak bisa bertahan, kalau di hari-hari ini aja kita udah males-malesan, di hari-hari ini aja kita gak jaga kehidupan kerohanian kita, bagaimana nanti ketika datang masa yang lebih sukar kita bisa bertahan. Corona ini masih mending ya, kita masih boleh ibadah loh, walaupun bentuknya offline, walaupun bentuknya online. Sekarang udah bisa offline sebagian. Tapi ada masanya di mana mungkin kita untuk ngelakuin ibadah kayak gini tuh udah gak bisa. Sekarang Alkitab masih dengan gampang kita bisa akses dari handphone kita. Ada masanya, aplikasi itu mungkin nanti gak akan bisa kalian temuin di handphone kalian. Sekarang lu bawa Alkitab ke mall gitu ya, paling lu cuma disangkain pendeta. Ya kan? Ya atau orang aneh sedikit lah gitu, ngapain sih ini bawa Alkitab ke mall gitu. Tapi ada masanya nanti, ketika lu nunjukin itu di depan umum, lo bisa jadi sasaran dilempar. Artinya apa? Masa itu pasti akan datang karena Alkitab sendiri yang bilang. Nah kalau dalam masa-masa seperti ini aja yang mungkin kita cuma diuji sedikit, kita lagi dilatih sama Tuhan untuk dipersiapkan menuju masa yang lebih sukar, kita tidak bertahan, kita nggak jaga kehidupan rohani kita kering, kita tidak menghasilkan buah, gimana nanti? Bisakah kita bertahan? Bisakah kita bertahan? Atau jangan-jangan kita akan masuk dalam golongan, ya ini firman juga buat diri gue sendiri. Atau jangan-jangan nanti kita dapat masuk sebagai golongannya apa? Berbalik arah dari imannya. Yuk hari ini gue mau ngingetin setiap kita, ayo jaga kehidupan kerohanian kita. Kalau dulu ya kalian bilang gitu kan, aduh gue sibuk banget gitu kan, gue gak ada waktu. Gue bangun sekolah, kampus, kerja aja udah dari jam berapa gitu kan. Terus belum gue kerja 8 jam, gue balik ke rumah, aduh udah gak ada waktu deh buat saat teduh. Memang dengan sekarang kalian WFH, kalian punya lebih banyak waktu, kalian jadi saat teduh. Gak juga. Aduh lo udah suruh gue pelayanan kok, lo udah suruh gue ini itu, lo masih suruh gue baca buku-buku rohani buat suplemen lo bilang gitu kan.
Gue sibuk lah, gue kerja segala macam. Memang dengan WFH dan kita punya banyak waktu gini, kita jadi baca buku rohani? Enggak juga. Mungkin kita lebih banyak nontonnya, lebih banyak mainnya, lebih banyak melakukan hal-hal yang lainnya. Gue bukan menghakimi, karena ini pun gue alami sendiri gitu loh. Gue dulu sempat berpikir gitu kan, kalau gue punya nih ya waktu lebih lama gitu ya, gue pasti bakal saat teduhnya lebih lama. Kenyataannya sekarang gue WFH punya waktu lebih lama, nonton Netflix yang lebih lama. 45 menit waktu kosong, lumayan satu episode gitu kan. Mana janjinya kata Tuhan, katanya kalau punya banyak waktu kosong mau lebih merenungkan firman, mau lebih baca buku. Tapi ya Netflix satu episode lebih menarik gitu kan kadang-kadang. Gue punya banyak buku, bahasa Inggris masih disegel. Karena gue selalu beralasan, duh Tuhan gue udah melayani, kerja, anak 3 gitu kan. Pelayanan juga banyak gitu. Mana sempet gue bacain buku-buku ini Tuhan. Gue bisa saat teduh aja udah bagus tiap hari gitu kan. Tapi ketika gue punya banyak lebih waktu kosong, apa gue baca buku-buku itu? Enggak, tetap tersegel. Gundam yang gue buka dan gue rakit. Bukan buku. Bukunya masih bagus semua. Masih bisa gue jadiin kado kalau dia yang ulang tahun. Gitu. Iya jadi come on gitu loh, kita jangan beralasan karena ini musimnya seperti ini, musimnya seperti itu, gue susahnya begini, gue susahnya begitu. Terus kita jadi alasan untuk kita gak berbuah. Ketika kita dapat situasi yang lebih nyaman pun, kalau kita gak latih, sekali lagi kalau kita gak latih, kita gak bener-bener dari sekarang, ya lu juga gak akan lakukan hal-hal itu. Lu juga gak akan berbuah kalau dalam masa-masa yang biasa-biasa aja lo gak latih, dalam keadaan yang luar biasa drop, lo pun juga gak akan terbiasa untuk melakukan hal-hal itu. Ya harus latihan, memang harus dilatih gitu. Lo gak akan serta-merta langsung jadi orang yang akan dengan sadar membaca firman Tuhan. Baca buku-buku rohani, perdalam keimanan lo, ikut komsel dan segala macam. Gak akan kalau lo gak latih itu dari sejak apa? Dari sejak ketika kesempatannya ada. Dan nanti akan ada saatnya kita udah gak punya kesempatan lagi untuk ngelakuin hal-hal itu. Kita gak ada kesempatan lagi untuk berlatih. Ya ada masanya ketika kita gak ada kesempatan lagi buat berlatih. Ayo pakai masa-masa ini untuk berlatih. Nah tadi gue udah cerita sedikit tentang bagaimana kehidupan gue. Nah sekarang gue akan ceritain, lo sebenarnya ngapain aja sih Ber selama corona gitu kan. Oke, jadi ini akan nyambung dengan sharing gue sekaligus sebagai penutup. Jadi ketika masa-masa corona ini jujur aja gue ada dalam satu titik yang sangat aman dan nyaman. Sekali lagi ini gue cerita bukan untuk sombong-sombongan ya nggak ada gunanya juga. Gue cerita bukan untuk membesarkan nama gue sendiri tapi biar Tuhan yang dimuliakan. Karena gue percaya satu hal, segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu, ku hanya hambamu yang penuh dosa gitu ya. Gue sadar tuh semua miliknya Tuhan. Ntar ada orang tua yang nyari lagu apa ini gitu kan riset. Ungu. Kan lagu religi, gue gak salah dong nyanyiin, itu kan lagu religi. Ya dong. Ya jadi balik lagi ya, gue mengalami situasi yang sangat aman dan nyaman di masa corona ini. Jadi for your information, per Februari 2020 kemarin, gue itu sudah 10 tahun bekerja di kantor gue. Dan sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu, bukan kebiasaan lah ya, sudah menjadi sebuah peraturan di perusahaan itu. Kalau orang yang sudah bekerja minimal 5 tahun, di bulan di mana dia mencapai usia 5 tahun bekerjanya itu, dia akan dapat setengah kali gaji. Nah jadi di Februari kemarin, persis 1 bulan sebelum kita PSBB, gue dapat setengah kali gaji itu. Terus gak berhenti sampai di situ. Ketika di Februari itu biasanya kita pengumuman, karena gue kalau naik gaji itu tuh setiap bulan Maret, bonusnya di April. Nah di bulan Februari itu biasanya menjadi bulan yang penuh berkah, yang indah buat orang-orang yang achieve di tahun sebelumnya. Karena apa? Akan diumumin siapa yang naik gaji, berapa naik gajinya, siapa yang naik grade, siapa yang promote. Nah biasa diumumin di situ. Dan tadi gue udah bilang, pertama gue dapat setengah kali gaji, karena gue sudah 10 tahun ya. Yang kedua, ternyata di situ gue karena lumayan achieve tahun sebelumnya, naik gajinya lumayan. Ditambah lagi, gue naik grade, dapat lagi tambahan.
gitu kan. Ditambah lagi gue baru tahu ada satu peraturan baru. Orang yang sudah bekerja minimal 10 tahun dapat THR-nya adalah 2,5 kali gaji. 1 dan 1,5. Gue dapat lagi 1,5 kali gaji. Gue begitu mencium aroma uang itu, gue langsung bilang, saya suka kemewahan. Saya suka kemewahan. Ya kan? Itu terjadi semuanya persis sebelum kita harus PSBB, corona merebak dan sebagainya macamnya. Wah, gue seneng banget di bulan Februari itu. Banyak barang-barang yang sudah gue propose ke Lydia untuk gue beli, yang tadinya ditolak. Di hari itu ketika gue tunjukin, lihatlah slip gajiku sayang. Dia langsung berkaca-kaca dan bilang, beli gitu. Gitu. Jadi lihat slip gajiku sayang gitu kan. Aku tidak sedang menyombong di sini. Gitu. Ya kan gue gak kasih lagi ke lo orang, gue kasih ke Lydia. Gue bilang sama Lydia, kamu mau beli apa kamu beli. Ya. Itu uang belanja tiap bulan kamu habisin lah, jangan disisa-sisain, nanti aku tambahin lagi. Beli, kamu mau beli apa beli. Kan. Sepatu kamu Ruby, aduh beli di sebelahnya. Zara maksudnya. Ruby, ganti. Baju, aduh ganti semua ganti. Untung Lydia bukan seperti itu gitu kan. Kalau enggak boncos gua. Maaf ya Lydia kalau nonton, ntar sore dia nonton soalnya. Intinya seperti itu, gue ada di masa-masa yang ya ketika, ya maaf ya bukannya gue tidak berempati atau bersimpati gitu, tapi ya justru ketika orang, ya gue bersyukur banget gitu ketika orang-orang justru ya lagi struggling dan segala macam, ya gue bilang sama Lydia ya kita bersyukur lah gitu kan. Kita bersyukur kita ada di kondisi seperti ini, kita bisa memberkati banyak orang, inilah saatnya ketika kita dapat lebih, jangan raise our standard of spending but raise our standard of giving gitu. Tapi itu masih belajar, tetap lebih banyak spendingnya gitu. Giving. Ya bahkan waktu itu ya sekolahan anak gua gitu kan, mau mengembalikan dana gitu. Mau mengembalikan dana, gue lupa jumlahnya berapa persen dari yang sudah kita bayarkan. Gue langsung bilang, gak usah, kasih aja. Kasih aja. Berkati guru-guru itu. Enggak serius gitu. Kan kita dikasih pilihan, kalau memang yang benar-benar terdampak boleh dibalikin. Tapi gue memang dia gak usah, kita kasih aja gitu kan. Gitu. Jadi ya kira-kira begitulah kehidupan gue selama beberapa hari ini gitu. Beberapa bulan ini gitu kan. Itu tiap pagi ya perbedaannya antara dulu sebelum corona dan setelah corona. Itu tiap pagi ada kurir datang. Paket gitu kan. Sampai gue bingung ini paket yang mana lagi atas nama siapa gitu gue bilang kan. Gak ada, dia sudah di-ban. Corona di-ban dia. Sementara jangan dulu social distancing. Soalnya dia banyak keluar-keluar. Gua ada anak kecil, janganlah. Tapi banyak paket datang setiap hari. Sampai tadi pagi, paket gitu kan. Tambah lagi ada mbak baru. Mbaknya bisa masak. Wah udah bahagia banget gua. Serius bahagia banget. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu kan. Sampai mbaknya tadi saking dia bingungnya. Paket atas nama Tan Rian Berry mau dibalikin. Saya nggak ada nama Tan Rian Berry sini kata mbaknya. Bos saya namanya bukan Tan gitu. Terus gue bilang sama mbaknya, mbak itu nama lengkap saya. Gue bilang, oh iya pak maaf pak. Gitu. Langsung diambil, nggak jadi mas gitu kan. Diambil lagi gitu kan. Ya jadi gue punya kehidupan yang bisa dibilang 3 bulan ini yang nggak ada perubahan gitu loh. Dan nyaman-nyaman aja. Tapi di titik itu, di titik kenyamanan gue, di titik dimana gue merasa gue nyaman, ibadah online gini kayaknya gue gak bisa deh. Susah dah buat gue lah online gini lah, gue pokoknya mainannya yang offline aja deh. Di titik itu ketika gue nyaman dan gue berhenti untuk gue mencoba menghasilkan buah, di titik itu kerohanian gue langsung drop banget. Di titik itu kerohanian gue langsung turun jauh kayak harga saham kemarin. Turun jauh banget. Gua biasanya gak pernah bolong saat teduh. Paling bolong sehari, 2 hari, habis itu lancar lagi selanjutnya. Tapi di masa itu, gue bahkan sampai hampir 1 bulan gue sama sekali gak ngebaca kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Bangun siang jam 8, ya kan? Bangun langsung diranjang buka laptop kerja.
kapan lagi gue bilang kerja bisa sambil tidur-tiduran gitu kan, rebahan, kanan kopi gitu kan, terus sambil dengerin musik gitu kan. Kalau pas lagi nungguin email gue bisa tiduran dengerin Westlife gitu kan. Westlife, masa saya masih Westlife Pak. Ya kan kayak gitu-gitu, jadi bener-bener nyaman, bener-bener aman, tapi di satu sisi ternyata kenyamanan dan keamanan itu ketika gue merasa gue bisa berpegang sama uang yang gue punya, ketika gue merasa gue bisa berpegang pada hal di luar Tuhan, di saat itu sebenarnya kerohanian gue lagi menuju pada kematian. Ya serius, itu di masa-masa dimana gue buat baca Alkitab itu susah banget. Karena hari-hari gue tuh gue pikir udah gue habiskan dengan hal-hal yang apa ya? Ya kerja lah. Sebenarnya habis kerja ada waktu gak? Ada. Tapi abis itu gue pakai buat apa? Buat main. Bahkan gue sampai download Mobile Legends lagi gitu kan. Gue main lagi dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Kadang kerja juga gue main gitu segala macam. Demi ngejar gitu kan supaya bisa mythic gitu kan. Supaya bisa legend gitu. Gue main lagi gitu loh. Bahkan itu sebenarnya hal yang gak perlu kan gitu loh. Waktu kosong gue bisa gue pakai buat baca buku kayak, buat baca kebenaran firman kayak. Tapi itu bahkan sampai gue lupakan sampai sebulan lebih. Sebulan lebih. Gitu, ya kan. Bahkan buat menjawab pertanyaannya sekolah si Joey aja yang mudah gue bisa sampai salah. Gue lupa apa pertanyaannya. Itu kan merusak ya reputasi gue sebagai juara Alkitab gitu loh. Mana mungkin gue salah gitu, gue udah sampai ngomong gitu, gak mungkin gue salah. Begitu gue cek, salah gue. Gue sampai lupa nama papanya Tuhan Yesus siapa. Waktu Joey ngomong, Yusuf gitu. Waktu itu Yusuf tinggal kan satu rumah sama Tuhan Yesus. Enggak, Yusuf itu tinggal sama Ruben, Naftali, Asyir itu. Tapi Joey bilang, enggak, Yusuf tinggal sama Yesus satu rumah. Pas gue baca, oh iya Yusuf bapaknya Yesus, gue sampai lupa. Gue pikir Yusuf cuma yang bermimpi doang. Sampai kayak gitu loh, gue kehilangan kemampuan gue loh gitu, parah. Gitu, malu kan gue kan gitu, untung gak lagi khotbah gitu. Tapi itu terjadi gitu kan. Gue sampai ngejawab pertanyaan Kate aja bingung. Kate nanya, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, kalau Yesus berdoa dia berdoanya pakai nama siapa? Yesus, kalau kita berdoa Dedi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dan Bapa satu, dia berdoa pakai namanya siapa? Oke, dia berdoa, ya Yesus dan Bapa satu, dia berarti berdoa Bapa, makanya dia panggilnya Bapa gitu kan. Walaupun gak menjawab sih pertanyaan dia gitu kan. Cuman dia menjawab begitu, Yesus berdoa pakai dalam nama siapa? Gue juga bingung gitu kan, namanya Bapa siapa ya terus gue bilang sama dia, nanti kita tanya sama Tuhan Yesus ya di sana. Gak lama lagi kok kita bisa nanya, gue bilang, tanya Tuhan Yesus dulu berdoa waktu kecil pakai dalam nama siapa? Gue nanya gitu. Kayaknya si Lydia udah jawab, tapi gue gak tahu jawabannya. Tapi hal itu terjadi dalam kehidupan gue gitu. Hal itu terjadi dalam kehidupan gue. Jadi gue bener-bener ngalamin masa-masa yang down banget dalam kerohanian gue. Gue merasa kosong, gue ngerasa gue benar-benar ngerasa stres dengan kerjaan gue sendiri gitu loh. Karena apa? Gue benar-benar gak andelin Tuhan. Boro-boro berbuah, boro-boro ngelayanin. Karena gue udah ngeblok sendiri. Enggak lah, gue mah offline aja. Online ini giran yang masih muda-muda gitu kan. Giran yang masih bisa berkarya gitu. Yang memang tim kreatif dan segala macam. Tapi ya bersyukur gitu loh. Akhirnya Tuhan ingetin lagi untuk apa? Biar gak bisa. Itu harus balik. Gue diingetin cerita tentang pohon ara ini. Yang gue mau bahwa setiap anak-anak gue itu berbuah. Tidak mengenal musim. Jadi pohon yang menghasilkan buah. Bukan cuma sekadar berdaun doang. Tapi benar-benar pohon yang menghasilkan buah. Dan ketika orang-orang ngelihat buah itu. Di masa-masa kayak gini. Orang itu justru menanti-nantikan kita. Orang menanti-nantikan adanya anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Yang ketika orang butuh solusi. Orang butuh jawaban, orang butuh dikuatkan, mereka kan nemuin itu dari kita. Karena kita menghasilkan buah. Mereka butuh makanan rohani, mereka kan nemuin itu dari kita. Karena kita menghasilkan buah. Itulah yang sebenarnya hari-hari ini orang di dunia itu cari. Ketika mereka lagi kehilangan pengharapan, mereka lagi gak bisa ngelihat masa depan, mereka lagi gak bisa ngelihat apa-apa karena dalam lembah kekelaman. Inilah saatnya kita bersinar cerah. Inilah saatnya kita stand out.
Dan inilah saatnya kita untuk jadi berbeda dengan dunia ini. Kita sekali lagi apa? Menghasilkan buah. Dan buahnya ini bukan cuma buat diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita menghasilkan buah kita sendiri pasti sudah tercukupi. Tadi ingat kan? Buah itu adalah hasil kelebihan energinya. Justru kelebihan ini yang Tuhan berikan, Tuhan berkatin kita untuk apa? Kita mau bagikan juga buat orang-orang. Dan ketika orang-orang ngelihat, dia samperin kita, mereka gak kecewa. Karena apa? Pohon kita menghasilkan buah. Dan buahnya itu membawa kehidupan buat mereka yang hari-hari ini lagi membutuhkan. Amin. Siap berbuah? Siap jaga kehidupan kita terus untuk apa? Dapat makanan cukup lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Percayalah. Ya, kita mau terus hidup tertanam, berakar gitu ya dalam kebenaran firman. Kita terus lakukan bagian kita melayani. Ya entahkah melayani di panggung atau enggak gitu. Dan terus kita ngelayanin jiwa-jiwa. Percayalah. Buah kita itu pasti akan muncul dan itu akan memberkati banyak orang. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalaupun Tuhan hari-hari ini kami mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau tetap katakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Tapi hari-hari ini kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Hari ini kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Allah gak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bapak bawa hati anak-anak-Mu Tuhan, bawa mata anak-anak-Mu Tuhan ngelihat Tuhan. Betapa besarnya Tuhan hal yang sudah Kau siapkan untuk kehidupan mereka. Ketika mereka sungguh-sungguh taat. Ketika mereka sungguh-sungguh Tuhan bertahan Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh Tuhan pakai waktu-waktu ini Tuhan. Untuk mereka melatih kehidupan mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Buat setiap orang-orang yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Ini Bapa Kau gak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan mereka. Tangan-Mu gak kurang panjang Tuhan untuk menolong mereka. Engkau Tuhan terus Tuhan memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menyediakan. Ini kami mau imani Tuhan. Bahwa kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Sesulit apapun kehidupan kami percaya kami punya jalan keluar di dalam Engkau. Sesulit apapun kami gak mau berhenti berharap. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus biar kebenaran ini Tuhan tertanam dalam hati anak-anak-Mu. Mereka menjadi orang-orang yang siap Tuhan berlatih, tertanam dalam kebenaran firman-Mu, berakar Tuhan. Mereka terus melayani Tuhan dengan caranya mereka Tuhan, dengan cara yang sudah Kau siapkan buat mereka baik offline maupun online. Dan mereka siap melayani jiwa-jiwa yang sudah Kau percayakan Tuhan. Atau jiwa-jiwa yang baru Tuhan yang Kau pertemukan buat kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka sungguh boleh menghasilkan buah Tuhan. Yang akan dinikmati banyak orang. Dan orang-orang akan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap dan percaya. Kita sama-sama katakan amin. Yo, what's up Zil? Akhirnya gue ngomong gitu ada yang jawab, biasa ngomong di handphone doang. What's up Zil? Gak ada yang jawab. Oke, teman-teman thank you semua yang sudah pelayanan hari ini. Luar biasa. Terima kasih juga teman-teman tim ibadah raya yang datang, pemimpin yang datang, kalian taat, ECG form dan lain sebagainya, luar biasa. Thank you so much, oke. Nah seperti teman-teman tahu, gue tuh punya moto selama new normal ini kan. Soalnya gue bilang ke anak-anak tim Gambreng dan tim ibadah raya, selama new normal itu tidak ada kepastian teman-teman. Hanya Tuhan Yesus yang pasti. Asik. Karena kita tuh berapa kali banyak perubahan, sampai detik ini pun masih banyak perubahan. Teman-teman, mungkin nanti ibadah depan kayak gimana kita nggak tahu, oke? Mungkin banyak teknis-teknis yang berubah, hal-hal yang berubah, protokol yang berubah, teman-teman kita tidak tahu. Karena gini teman-teman, jangan sampai kita datang besok minggu depan kita datang, minggu lalu boleh kok minggu ini nggak boleh gitu kan, nggak boleh gitu teman-teman ya. Tetap kita taat dengan otoritas ibadah raya, kalau misalnya mereka bilang ini ya ikutin aja gitu kan. Misalnya hari ini tadi ibadah boleh begini kok, sekarang nggak boleh gitu kan. Jadi
Ingat, tidak ada kepastian, hanya Tuhan Yesus yang pasti. Alright? Oke, nah jadi tetap ikutin update-nya di Instagram kita, gimana teknisnya, siapa aja yang datang dan lain sebagainya, di Instagram kita @zilrockon. Oke? Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, kita encourage kalian. Gue ada begini sekarang sih. Oke, untuk kita encourage kalian untuk persembahan tidak lewat cash, tapi bisa transfer lewat, ada nggak sih ininya, QR code-nya, Neil? Ada ya? Oke, God I know. Ya, lewat sini ya, bisa di mana aja, pakai OVO, pakai Dana, pakai GoPay, bisa scan di sini. Oke, jadi supaya untuk menghindari penyebaran virus outcast. Pakai BCA juga bisa, kan ada BCA itu pakai BCA mobile, ada scan code, nah ini QR code. Oke, nanti kita bisa sebar lewat Instagram kita. Oke, itu pengumuman kedua. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan di setiap musim. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan janji-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mungkin akan melihat di kiri kanan kami Tuhan banyak orang jatuh. Tapi Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Oleh sebab itu biar iman kami tidak tergantung dari kondisi dan situasi. Tapi iman kami berdasarkan Engkau Tuhan, Allah yang setia. Dan biar hari ini Tuhan, biar anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kondisi apapun yang mereka sedang alami, biar mereka selalu berpegang kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Mereka tidak melihat situasi di sekeliling mereka, mereka tidak melihat kondisi di sekeliling mereka Tuhan. Tapi biar mereka berpegang teguh Tuhan atas janji-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan segala apapun yang Kau punya hari ini. Diberkatilah Engkau dengan apapun yang Kau lakukan hari ini, studimu, pekerjaanmu, melayani keluargamu, apapun. Diberkatilah Engkau dan Kau jadi berkat. Engkau akan jadi terang di situasi yang akan semakin gelap. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Allah hadir di setiap hari-harimu. Allah terlibat dalam setiap keputusanmu. Dan Allah membela dalam setiap pergumulanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menjawab syukur Tuhan. Haleluya. Amin.